Om Swastiastu. Ide Arya, leluhur Raja Marga, Perian dan Belayu. Ide Arya adalah putra I Gusti Pacung Sakti, Raja Perian, dari istri Penawing Niluh Jepun. I Gusti Pacung Sakti adalah keturunan Arya Sentong yang berkuasa di Kerajaan Perian. Beliau memiliki permaisuri bernama Ni Gusti Ayu Pacekan, keturunan Arya Wangbang Pinate. Beliau pun ketika itu menyenangi putri Bendesa Balangan yang bernama Niluh Jepun. Niluh Jepun pun kemudian diketahui hamil oleh permaisuri. Timbullah kemudian pertengkaran hebat. Untuk menjaga keselamatan Niluh Jepun, Raja I Gusti Pacung Sakti kemudian menyerahkan Niluh Jepun kepada Kiai Lanang Ungasan, keturunan dari Kiai Jambe Pule, pedagang tua yang diajak oleh Ki Dukuh Titi Gantung, dengan pesan tidak boleh menggaulinya karena Niluh Jepun telah dalam keadaan hamil 4 bulan. Kebetulan Kiai Lanang Ungasan adalah seorang yang melaksanakan nyuklo brahmacari, tidak menikah. Kiai Lanang Ungasan selanjutnya membawa Niluh Jepun menghadap Ide Pedanda Batu Lumbang untuk meminta nasihat, memecahkan masalahnya. Ide Pedanda Batu Lumbang selanjutnya mengadakan upacara untuk Niluh Jepun dan bayi dalam kandungannya, agar putranya yang lahir nanti sah memiliki status sebagai putra dari Raja I Gusti Pacung Sakti. Beliau kemudian berpesan agar putranya yang lahir nanti diberi nama Ide Arya. Setelah tiba waktunya, Niluh Jepun pun melahirkan seorang putra yang kemudian diberi nama Ide Arya, sesuai dengan pesan Ide Pedanda Batu Lumbang. Hampir bersamaan waktunya, ternyata permaisuri Ni Gusti Ayu Pacekan pun melahirkan seorang putra yang kemudian diberi nama I Gusti Ngurah Batan Duren. Setelah dewasa, Ide Arya kemudian diajak tinggal di Puri Perian. Akan tetapi, selama tinggal di Puri Perian, Ide Arya dengan I Gusti Ngurah Batan Duren selalu bertengkar. Akhirnya, Raja memutuskan agar mereka mengadakan perang tanding. Sebelum melakukan perang tanding, diadakan perjanjian terlebih dahulu. Bila salah satu dari mereka kalah, lari ke arah barat, menyeberangi sungai Yeh Sungi, tidak boleh dikejar. Begitu pula bila salah seorang dari mereka kalah dan lari ke timur lewat sungai Yeh Penet, tidak boleh dikejar. Sebelum mulai melakukan perang tanding, mereka disuruh memilih keris. Kebetulan yang dipilih oleh Ide Arya adalah keris pusaka peninggalan Ki Dukuh Titi Gantung yang bernama Ki Baru Bantal. Perang tanding pun kemudian terjadi. Dalam perang tanding itu, akhirnya I Gusti Ngurah Batan Duren dapat dikalahkan. Lari ke timur menyeberangi sungai Yeh Penet. I Gusti Ngurah Batan Duren kemudian tinggal di Payangan dengan nama I Gusti Pacung Payangan. Dari Payangan kemudian pindah ke Carangsari.
Sedangkan Ide Arya selanjutnya diangkat menjadi Raja Perian. Kemudian Ide Arya memindahkan pusat kerajaannya ke Wuratmara Negara, Marga sekarang. Ide Arya kemudian menurunkan 5 orang putra, yaitu I Gusti Putu Bebalang, I Gusti Nengah Bebalang, I Gusti Celuk, dan 2 orang putri. I Gusti Putu Bebalang kemudian menggantikan kedudukan Ide Arya sebagai Raja Marga. Pada masa pemerintahannya, I Gusti Bebalang ketika menghadap Raja Tabanan, Ki Gusti Alit Dauh atau Sri Magada Sakti yang berkuasa dari tahun 1650 sampai dengan tahun 1725. Di Puri Tabanan ketika itu dilihat I Gusti Agung Putu, penguasa kapal, dalam keadaan terluka akibat dikalahkan oleh penguasa Kekeran, I Gusti Ngurah Batu Tumpeng. Melihat keadaan I Gusti Agung Putu, Raja Marga, I Gusti Bebalang kemudian memohon kepada Raja Tabanan, Sri Magada Sakti, agar bisa I Gusti Agung Putu diajak di Puri Marga. Raja Tabanan pun mengabulkan permohonan I Gusti Bebalang. Akhirnya I Gusti Agung Putu diajak di Kerajaan Marga. I Gusti Agung Putu pun kemudian bersahabat dengan adik Raja Marga, I Gusti Celuk. Begitu pula putra kedua Ide Arya, I Gusti Nengah Bebalang, diberi kekuasaan di Perian. Putra ketiga Ide Arya, I Gusti Celuk pun bersama I Gusti Agung Putu kemudian mendirikan Kerajaan Bale Ayu, Blayu sekarang. Selanjutnya, setelah I Gusti Agung Putu berkuasa menjadi raja pertama Kerajaan Mengui, I Gusti Celuk menjadi Raja Bale Ayu. Sedangkan kedua putri Ide Arya, yang satu menikah ke Samu dan yang lainnya menikah dengan Kiai Panji dari Toyo Anyar. Itulah cerita mengenai Ide Arya, leluhur Raja Marga, Perian, dan Blayu. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali, yang ditulis oleh tim sejarah Yayasan Kerti Budaya, yang penulis utamanya Drs AAN Putra Dharma Nuraga. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.